Berdiri, Bu? Iya. Oke. Teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa karena sesuatu yang jauh dari doa yang selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Jadi apa kabar teman-teman? Baik. Jadi karena kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal dengan topik memahami manfaat pendidikan tinggi bagi masa depan karir. Jadi layanan klasikal itu adalah satu layanan di dalam bimbingan konseling, yaitu untuk membantu mengembangkan potensi, memberikan pemahaman tentang bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Jadi tata cara pelaksanaan layanan itu yang pertama ada tahap pembukaan, inti, dan tahap akhir. Jadi apakah kalian mengikuti layanan ini dengan sukarela? Iya. Baik. Tanpa terpaksa kan? Iya. Dan di sini Ibu perlukan kalian untuk terbuka, jangan malu-malu dalam menyampaikan pendapat kalian. Di sini tidak ada yang salah dan tidak ada yang salah. Untuk itu kita melakukan ice breaking dulu. Yes! Siapa yang mau memimpin ice breaking? Saya maju. Semuanya diharap berdiri ya. Mari. Kita akan melakukan tepuk wow. Oke, Bu. Bagaimana, Bu? Dari ini tepuk wow. Wow. Dikasih W, Dikasih A, dikasih W, wow. keren. Wow, keren. Wow, keren. Bisa. Yes. Oke, kita mulai. Wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Satu kali lebih semangat ya. Oke. Ulang lagi. Kami yang pertama kan wow keren, wow keren, wow keren, it's very good, mantap, ye seperti teci ye, tepuk wow, Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. luar biasa seperti teci ye, Cie. wow Keren. Wow, keren. Baik, jadi kalian sudah merasa wow? Ya. Jadi berarti kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan layanan pada siang hari ini. Sudah siap kan? Siap. Jadi topik layanan pada hari ini yaitu memahami manfaat pendidikan tinggi bagi masa depan karir. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menayangkan satu video tentang manfaat pendidikan tinggi. Semuanya tolong perhatikan ya. Baik. Mengapa kita harus sekolah tinggi? Yuk simak berikut ini. Mengapa kita harus sekolah tinggi? Yuk simak. Begini. Iya, Bu, bisa, Bu, kelihatan. Sudah siap? Siap. Mengapa kita harus sekolah tinggi? Yuk simak berikut ini. Bicara mengenai
pendidikan tentu saja telah menjadi kebutuhan utama yang telah tidak bisa ditinggalkan. Saat ini mengingatkan betapa pentingnya pendidikan. Melalui pendidikan, seorang akan diukur potensi diri yang dimiliki terhadap karir yang harus dipersiapkan untuk menghadapi masa depan, seperti dunia kerja dan sebagainya. Persyaratan kerja: pertama, pendidikan tinggi; kedua, pengalaman atau skill; ketiga, ijazah. Komponen diskriminasi: keyakinan politik, asal muasal, ras, warna kulit, alasan lain mengatakan secara nasional, jenis kelamin, keyakinan agama, asal negara. Penyebab: yang pertama, perbedaan perlakuan; yang kedua, tidak diberi peluang; yang ketiga, ada presentrisi. Dampak: hasil kerja yang tidak adil, frustasi, stres. Diskriminasi di dunia sangatlah tinggi, mau laki-laki ataupun perempuan. Poin penting: masih banyak masyarakat yang berpikir dan menganggap bahwa perempuan hanyalah duduk di diam dan menguruskan pekerjaan rumah saja. Diistimewakan warna kulit terang, perbedaan gender, laki-laki dan perempuan, pendidikan rendah. Menempuh pendidikan. Menempuh pendidikan sangatlah penting. Semakin baik pendidikan yang kita tempuh dan peroleh, maka semakin baik pula pola hidup kita sekarang dan potensi masa depan yang akan kita dapatkan pastinya jauh lebih baik. Keuntungan menempuh pendidikan: yang pertama, memperoleh kehidupan yang stabil dan terarah. Yang kedua, potensi lapangan kerja yang luas. Yang ketiga, mampu membedakan kebenaran dan kesalahan. Yang keempat, mudah menempatkan diri di berbagai lingkungan. Yuk teman-teman, kita menempuh pendidikan untuk mendapatkan ilmu, tapi belajar tidak harus di dunia pendidikan. Dunia dan seluruh isinya menyimpan banyak ilmu yang masih tersembunyi. Thank you. Apakah kalian sudah mengerti dengan isi video tadi? Sudah. Sebelum kita mulai diskusi, kita ini belum saling mengenalkan. Jadi sekarang satu-satu akan memperkenalkan nama dan asal serta cita-citanya. Mulai dari siapa dulu? Silakan. Iya, kamu. Terlalu Katanya dari belakang. excited. Ini saya. Dari sini saja ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih perkenalkan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andi Ashari. Saya berasal dari Minahasa Selatan. Cita-cita saya menjadi HRD. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fani. Saya berasal dari Gorontalo, tepatnya di Kecamatan Mutilamo. Cita-cita saya menjadi pengusaha yang sukses. Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Sandina. Saya berasal dari Jawa. Mbak Sandina toh? Dan cita-cita saya menjadi pengusaha sukses. Masya Allah. Allah, pentingnya. Perkenalkan, nama saya Citra Fatia. Dan asal saya dari Sulawesi Tengah, tepatnya Kabupaten Kuwal. Dan cita-cita saya berusaha. Hai, perkenalkan nama saya Siti Fatmawati Nisa, biasa dipanggil Titis. Saya ingin menjadi guru. Guru apa? Hai, guru agama. Halo. Maria, silakan. Hai. Halo. Perkenalkan, nama saya Nurul Jafar. Cita-cita saya ingin menjadi kepala sekolah. Perkenalkan, nama saya Chelsea Satria Runda. Saya dari Kota Mobagu. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Perkenalkan, nama saya Iki Cahyani Usman. Cita-cita saya jadi dosen. Perkenalkan, nama saya
Noni. Neng. Baik, perkenalkan nama saya Nuneng, bisa dipanggil Nunung atau Neneng. Asal saya dari Bola Amondo Selatan, di pinggir pantai. Saya punya cita-cita menjadi nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Muas, asal saya dari ini mana? Dari Sulteng. Cita-cita saya ingin menjadi dokter hewan. Oh my god. Perkenalkan nama saya Sumirsa Putra Ayo. Hewan apa lu? Hewan anjing. Oke, silakan lanjut. Perkenalkan nama saya Sumirsa Putra Ayo. Hai. Saya berasal dari Pabuyaman. Dan cita-cita saya ingin menjadi pemadam kebakaran. Bisa memadamkan saya. Oh, jadi siapa yang berangkat? Sudah sebut. Selanjutnya. Halo. Hai. Nama saya Ren Pamula. Saya ada di Sulteng, tepatnya di sebuah tanah. Cita-cita saya menjadi presiden. Halo guys. Wow. Perkenalkan nama saya Usiawati Ibrahim, biasa disapa Odin dari Pabuyaman. Cita-cita saya menjadi guru. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Nia, saya dari Kabila. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Next. Baik, perkenalkan nama saya Yuta. Saya berasal dari Korea, kota Baguarea. Oke. Cita-cita saya ingin menjadi owner. Oke, apa? Usaha apa? Skincare. Skincare. Warkop. Warkop. Oh, warkop. Oh, warkop. Oh, Warung kokoh. Next. Jadi perkenalkan nama ibu. Jadi perkenalkan nama ibu Afifah, biasa dipanggil Ibu Ika. Hai Ika. Oke, sekarang kita sudah saling kenal kan? Iya. Sekarang ibu mau tanya, namanya? Bisa nulung, bisa neneng. Oke, jadi kesimpulannya namanya siapa? Nuneng. Oke, Nuneng. Oke, sekarang tadi kan sudah menonton. Jadi, tadi menonton tentang apa? Menonton video. Video ibu. Sekolah tinggi. Benar. Baru kita nggak boleh membeda-bedakan orang itu dari bentuk wajahnya, dari kulitnya, Yes. rasnya, tinggi badannya, dan segala macam. Semua orang itu berhak mendapatkan karir yang tepat. Yes. Betul. Saya bertanya, kenapa persyaratan di Indonesia itu dalam pekerjaan masih ada yang meminimalkan tinggi badan pada penampilan menarik, tapi kenapa mereka tidak berfokuskan pada skill yang mereka punya? Kenapa ibu? Oh, sebentar ibu jawab ya. Kita berdiskusi dulu sekarang, belum ada tanya jawab. Oh iya, tadi. Ya ibu, kalau dari saya kenapa apa tadi? Kenapa? Penampilan di Yang iya, tidak iya. pada skill. Karena kalau berdasarkan informasi-informasi yang saya dengar, karena penampilan itu juga penting karena yang dilihat oleh orang di luar itu adalah penampilan. Jadi selain juga kita mempunyai skill, kita juga harus berpenampilan menarik, apalagi tinggi badan. Banyak kan orang-orang yang didiskualifikasi dari pelamar pekerjaan karena tinggi badannya tidak mencukupi. Oke, itu tanggapan dari Hindun. Oh, sekarang dari Sarah. Oke, saya ingin menanggapi sedikit yang dijelaskan oleh Hindun. Lalu bagaimana untuk orang-orang yang tidak berpenampilan menarik, tetapi dia mempunyai skill yang bagus terhadap pekerjaan yang akan dia tempuh, bagaimana solusinya? Oke, nah itu juga setiap pekerjaan itu ada persyaratan yang namanya harus berpenampilan menarik. Karena bagaimana kita misalkan bekerja di Indomaret, bagaimana kita bisa menarik pelanggan, apalagi kan yang mereka lihat itu kan penampilan. Jadi kalau misalkan kita tampil cantik dan juga ganteng dan juga bersih,
rapi, pasti mereka juga nyaman untuk dilayani oleh kita. Jika kita berpenampilan acak-acakan, aur-auran, itu pasti mereka menilai bahwa baru penampilan saja dia tidak bisa mengatur. Hebat, tepuk tangan buat Timun. Apakah teman-teman lain ada yang ingin menanggapi juga? Saya Bu. Iya, silakan Putra. Kalau menurut saya Bu, penampilan menarik itu tidak penting. Yang penting itu dia bisa rapi, karena kalau diambil contoh dari Alfamart, Indomart atau toko-toko lainnya, yang dicari oleh para pelanggan itu ketersediaan, lengkap atau tidaknya. Kurang lebih seperti itu. Yang penting orangnya rapi aja. Untuk Putra. Apa yang membedakan rapi dan menarik? Iya, betul. Kan menarik itu kan ada yang dari fisik, dia harus tampan, cantik. Sedangkan orang Tidak ada yang Jangan pakai bukan definisikan kalau menarik itu harus iya, dan di situ juga tertulis bahwa tidak ada yang diterima harus berpenampilan cantik atau ganteng, tapi berpenampilan menarik. Kan bisa. menarik itu kan bisa jadi Satu-satu ya. Iya, jangan depan. maksudnya itu menarik itu kan tetap dia relatif. Tiap orang punya pandangan tersendiri. Jadi kalau misalkan pandangan saya berbeda dengan kalian, ya memang oke. Mungkin bisa meluruskan ya. Iya, silakan. Ibu, Ibu yang dimulai. Oke, Mas. Oke, kalau dari Ibu sendiri itu tergantung. Oh, dari Ibu dulu ya, baru dari Tiara. Kalau menurut Ibu, tergantung pekerjaannya apa. Kalau di Indomart, di bank, tentu saja mereka akan memilih orang-orang yang bisa berpenampilan menarik atau memanggil pelanggan. Kalau misalnya kita ingin kerja di sawah, itu kan tidak harus menggunakan seragam, pakai baju olahraga, pakai kaos, tidak ada yang menilai di situ. Kalau di perusahaan kan ada bosnya, jadi itu sudah ada aturan tertentu. Berarti kesimpulannya tergantung dari pekerjaan apa yang kalian. Iya, benar. Tadi dari Tiara apa? Saya ingin bertanya saja kalau menurut dari Ibu perbedaan dari penampilan menarik dan rapi itu seperti apa? Kalau rapi itu kayak kita mau pergi ke sekolah kan, kita semuanya sama-sama harus rapi, harus bajunya harus di dalam. Kalau menarik itu beda orang, beda pandangan. Menarik itu kan kayak menurut saya Andi ini ganteng, tapi menurut orang lain dia itu belum tentu ganteng karena tergantung bagaimana cara kita melihat seseorang. secara tidak langsung Ibu mengaku saya kan. Iya, ganteng Andi. Ganteng kayak laki-laki. Ya, semua laki-laki ganteng. Nggak mungkin Iya, cantik, semua kan? perempuan cantik. Iya benar. Dari sebelah sini diam-diam aja. Apakah ada yang ingin bertanya? Nur Ibu. Nur sedang mantul. Belum. Tes semangat dulu. Yang di belakang sana. Dia lagi Bu. Oke, next. Oke, next. Apa lagi? Ada pertanyaan Ibu? Jadi apakah semua pekerjaan itu memang membutuhkan pendidikan yang tinggi? Menurut teman-teman? Tidak. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Menurut teman-teman, apakah semua pekerjaan itu harus benar-benar membutuhkan pendidikan yang Tidak. 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 Siapa yang Tidak. tidak? Saya. Siapa yang harus? Saya. Tidak. Jadi semuanya tidak. Ya. Bukan angkat tangan. Saya tadi saya. Oh ya, kamu dulu. Seperti yang saya katakan tadi, tergantung dari pekerjaan apa yang akan kita kerjakan. Misalkan kan kalau kerja di kebun, kerja di sawah, atau menjual ikan, mencari ikan, itu kan tidak membutuhkan yang namanya pendidikan tinggi, tidak membutuhkan yang namanya ijazah atau apapun itu. Silakan lanjut. Oke. Kalau saya perlu. Oh, yes. Semua itu pekerjaan umum. Pendidikan yang tinggi. Kenapa? Sekarang Ibu udah saja. Sekarang di Indonesia ada jurusan pertanian, ada perikanan, ada guru. Semua itu butuh pendidikan yang tinggi karena betul pada dasarnya petani itu tidak perlu sekolah tinggi. Tapi kita lihat nggak sih hasilnya ada. Kadang kan masih banyak petani itu yang
hasil panennya itu tidak sesuai dengan apa pengeluaran yang dia keluarkan. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengelolanya, karena mereka tidak bersekolah seperti itu. Saya punya pendapat lagi. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam melanjutkan pendidikannya, bahkan untuk mendapatkan ijazah dari SMP atau SMA saja mereka sudah sulit dikarenakan mungkin ada hambatan-hambatan yang tidak kita ketahui. Oke, terus tunggu. Dia dulu ya. Terus kan ada beberapa orang kan yang sudah menempuh pendidikan tinggi tapi kan pekerjaannya Sama Iya, saja. iya. Andi Siapa yang menjadi pro? tidak, jadi semua tidak ada yang tadi kan disebut tidak ada yang salah, semuanya berhak memiliki pendapat yang berbeda. Ya kalau saya begini, kembali lagi tergantung kepada individunya. Kalau dia mau bersekolah tinggi, kan semua itu kembali ke individunya, bukan kembali kepada pekerjaannya. Tapi menurut saya, bahwasanya pendidikan itu penting kalau untuk semua pekerjaan. Semua pekerjaan untuk pendidikan. Saya pernah berdebat dengan teman saya yang dimana dia itu lebih mengutamakan karir dulu baru pendidikan begitu, dan dia juga memberikan contoh kita tidak perlu yang namanya ijazah, tidak perlu yang namanya mempelajari teori-teori karena ada pekerjaan yang bisa kita tempuh tanpa adanya ijazah dan pengetahuan-pengetahuan lain misalnya berkebun. Begitu Ibu, saya ambil pengalaman dari informasi. Bagaimana menurut Ibu? Oke, kalau menurut ibu itu semua itu tergantung skillnya. Tapi pendidikan itu perlu, tapi tergantung sama individunya sendiri. Dia ingin mengambil privilege dari S1-nya, dari gelarnya itu terserah individunya. Tapi semuanya itu tergantung lagi kepada skillnya. Ya, Iya, itu. Ibu. Karena saya juga berbicara Iya. tergantung individu. Iya. Itu di garis bawah itu tidak wajib. Iya, Ibu tergantung tujuan dari masing-masing. tadi yang di sebelah sini. Ya Ibu, Oh, yang yang ini aja. aja. Atau ibu mau acak aja ya? Ibu tunjuk. Tunjuk. Ya, yang di depan ini. Nur. Nur. Nur belum. Oh, kepala. itu yang opting. Jilbab pink. Buka dulu. Ya berdebat terusnya Ibu. Sekarang ibu ingin menanyakan alasan kenapa kalian kenapa kalian melanjutkan pendidikan yang tinggi? Siapa yang mau memberikan alasan? Kenapa kalian ingin melanjutkan pendidikan yang tinggi? Saya. Oke, satu. Tarikan nanti dari pertama. Kamu dulu. Ya, Iya, kenapa? kenapa saya ingin melanjutkan pendidikan yang tinggi? Karena ada banyak yang bisa saya gapai. Yang pertama, nanti kesempatan. Kalau misalnya di daerah saya itu terbilang sukses itu dia sarjana. Makanya itu saya itu juga yang mendorong saya untuk sekolah tinggi. Oke, sekarang Suci. Jadi kenapa saya melanjutkan pendidikan yang tinggi karena saya ingin menjadi wanita karir, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, dan saya ingin menjadi madrasah pertama untuk anak-anak. Masya Allah. Masya Allah. Kurang lebih sama dengan Suci. Masya Allah. Juga keluarga inti saya itu punya. Kenapa saya melanjutkan perkuliahan? Karena kata saya tidak kuliah, maka saya yang harus melanjutkan perkuliahan supaya supaya orang-orang itu menganggap keluarga saya itu bisa menyuruhkan anaknya juga perguruan tinggi. Oke, tadi siapa? Jihan. Jihan tidak? Saya. Oh, Ibu lupa kalau saya. Sorry ya. Oke, kamu. Oke, satu privilege satunya ketika ada gelas di belakang nama juga. Iya. SSS. Itu kan mungkin itu. Kemudian menambah pengalaman. Misalnya kalau mungkin kan saya dari daerah pedesaan, mungkin saya bisa jadi fasilitator orang-orang yang ada di sana, dengan saya dapat energi mungkin saya bisa bagikan di sana. Mungkin dari itu saya bisa berguna bagi orang lain. Oke, kamu. Kamu ada yang ingin ditambahkan? Oh, mungkin kamu bisa.
Jadi sebagian tepuk tangan dulu. Jadi sebagian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu yaitu untuk membantu mengangkat derajat orang tua. Betul. Memberikan privilege diri kita sendiri, memberikan gelar di belakang nama kita dengan gelar yang sangat indah. Ya, Sekarang ibu mau tanya, pengalaman kerja atau pendidikan yang lebih penting? Menurut kalian, pendidikan lebih penting atau pengalaman kerja? Kalau saya keduanya sangat desa ya Bu. Iya, kamu dulu. Kalau ditanya mana yang penting, semuanya penting karena pengalaman dunia kalau apa tadi pertanyaannya? Pekerjaan, pengalaman pekerjaan atau pendidikan ya? Oke, keduanya penting. Kenapa? Kalau kita nggak punya pendidikan, tentu kita tidak punya pengalaman pendidikan yang baik. Juga. Jadi keduanya menurut saya sangat penting. Yang lain masih ada? Ada pertanyaan. Yang 3 orang di belakang itu? Jadi Bu, siap mereka bertiga dulu. Iya. Kenapa? Silakan jawab. Apa kalian Pendidikan pengalaman kerja. pengalaman kerja yang penting atau pendidikan? Ya. Dia dulu. Oke, kalau dari saya tergantung dari apa yang tujuan itu orang. Misalnya kalau orang mau jadi guru, orang Tujuan saya. kalau dari saya, kalau tujuan saya itu menjadi seorang guru, ya saya lebih mementingkan pendidikan karena syarat untuk menjadi seorang guru itu harus pendidikan S1, jadi S2 juga bisa. Baru kalau misalnya kalau menjadi seorang guru seperti itu Bu. Kalau saya mau jadi kayak apa ya? Kayak jadi tukang montir begitu, dia lebih ke arah pengalaman kerja dibanding dengan pendidikan seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Kami bertiga kan Ibu? Oh iya, mereka dulu ya Jihan. Oke, silakan Putra. Nah baik Ibu. Jadi sebelumnya apa yang pertanyaan? Pengalaman kerja yang lebih penting atau pendidikan? Oke baik Bu, jadi terkait pengalaman kerja dengan pendidikan mana yang lebih penting? Sebenarnya memang semua berawal dari tujuan. Kalau saya secara pribadi, Iya. kalau saya secara saya pribadi Ibu, untuk karir saya belum menentukan kita saya mau jadi guru ke depannya atau tidak. Jadi untuk kuliah itu selain tujuan saya bisa cepat-cepat wisuda, juga untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk menjadi bekal saya mencari pekerjaan nanti. Jadi saya mulai mencari pengalaman kerja di saat kuliah juga Ibu. Tepuk tangan dulu. Sekarang yang baju putih. Baik Ibu. Baik, kalau bagi saya sendiri, saya lebih mementingkan pendidikan terlebih dahulu, di mana saya akan membentuk dasar pola pikir saya terlebih dahulu. Kemudian ketika saya sudah bisa merencanakan karir apa saya selanjutnya, kemudian saya akan bekerja sesuai tupoksi saya. Oke, makasih. Tepuk tangan. Sudah. Oke. Jadi pendidikan tinggi itu adalah jenjang pendidikan setelah SMA atau SMK, itu mencakup perguruan tinggi. Ketika kita mau mengambil profesi atau pokoknya tujuannya adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional kita nanti. Ya Ibu. Manfaat pendidikan tinggi yaitu pertama meningkatkan peluang kerja, yang kedua meningkatkan kualitas diri, yang ketiga ada akses ke pekerjaan yang lebih baik. Jadi mungkin dari ijazah kita yang sudah tertera sudah ada gelarnya itu akan lebih memberikan pekerjaan yang lebih baik. Ya. Oke. Jadi dari diskusi kita tadi, Ibu rasa sudah menjawab topik yang Ibu berikan, yaitu manfaat pendidikan tinggi bagi masa depan karir. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyimpulkan tentang diskusi kita tadi?
Udah sana dulu. Bukan. Oke, baik, karena diskusi kita tadi sudah, Ibu rasa sudah menjawab topik yang diberikan tentang manfaat pendidikan tinggi bagi masa depan karir. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang akan diisi oleh teman-teman, yaitu sesuai dengan pembahasan dan diskusi kita tadi. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengisi LKPD ini ya. Baik. Baik, Bun. Ya, sebentar ya. Ya. Putra, Ibu LKPD-nya bagus sekali. iya sih. Aku bersemangat mengisinya. Oke, dengan baik ya. Siapa yang belum dapat? Semuanya sudah dapat? Odin sudah dapat? Sudah, Ibu. Oke, sekarang isi dengan teliti ya. Ya, Ibu. Pakai air. Rain, Ya. ini bukan diskusi ya. Diskusinya sudah lewat tadi. Sudah. Tahan dulu ya, kita tunggu teman-teman yang lain. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ibu, ya. Oke, lanjutkan ya. Bu sudah, Bu belum, tunggu yang lain. Ibu izin. Iya, silahkan.
Bu. Sudah. Iya. Kompak ya, kalian ini kembar. Iya. Kembar tapi beda. Oh, Kembar tapi beda. oh ini sekeluarga. Kak Ros, oh ada di pada Ros, ada Kak Ros di sini. Sudah? Lagi. Ibu, bimbing sesudah. Oh, ini. Iya, Dari sebelah sini ada yang ingin menyimpulkan diskusi
tadi? Iya, silakan Nur. Berdiri. Oh, duduk ya, silakan. Oh, Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan tadi itu pendidikan tinggi itu dia penting sekali untuk masa depan karir, karena bukan cuma menggali ilmu tapi juga melatih kemampuan dan membuka lebih banyak peluang kerja, dimana dengan kuliah kita jadi lebih siap dan punya skill yang dibutuhkan dan juga kesempatan untuk berkembang lebih besar. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. oke, beri aplaus. Ada lagi? Oke, Andi, silakan. Baik, jadi ibu ketika dalam pekerjaan itu tidak bisa membedakan seseorang dari bagaimana dia bentuknya, kemudian kenapa kita harus penting sih menempuh pendidikan tinggi? Karena dengan pendidikan tinggi kita bisa memiliki privilege atau ilmu yang lebih bermanfaat atau bisa digunakan atau diimplementasikan ke depannya atau sebagai tambahan pengalaman kerja kita. Baik, beri aplaus juga untuk Andi. Baik, Ibu akan membagikan lembar hasil. Jadi teman-teman silakan isi ya sesuai dengan tadi yang telah teman-teman lakukan layanan. Isi sesuai dengan yang teman-teman. Ya. Ini Pir, Saya 2 menit cukup. Ya, tunggu dulu. tidak, ibu tidak. Ya, betul. Saya belum. 5 menit ya. Saya beli. Mau. Ibu saya belum. Kasih ibu. Iya. Udah, Ibu. Tunggu yang lain ya. Ibu tutup. Ibu, ya, sudah. Sudah semua. Jadi kita telah berada di tahap akhir di mana Ibu ingin mendengarkan kesan dan pesan setelah kalian mengikuti layanan tadi. Siapa yang mau? Saya pesan. Oke, yang lain. Oke, saling melengkapi ya. Sekarang dari Hindun dulu. Pesannya banyak sekali dan tentunya kita bisa dapat informasi tambahan tentunya mana yang lebih penting pendidikan atau pekerjaan atau pengalaman kerja, terus kita bisa mengetahui ternyata ada syarat-syarat juga pada saat melamar pekerjaan, terus juga kita bisa mengetahui pengalaman-pengalaman dari teman-teman, ada yang apa ya pengalaman baru yang tentunya sangat berbeda-beda. Hanya itu Ibu. Oke, beri aplaus. Sekarang Chelsea. Ibu, terima kasih untuk pesannya. Semoga kita
siap menghadapi dunia kerja dan mewujudkan harapan untuk membahagiakan serta mengangkat derajat orang tua kita. Amin. Beri aplaus. Sekarang Nur yang akan memberikan pesan. Kesan dan pesan. Pesan. Oke, Sekarang Nur. Jadi kesan dari saya hari ini memberi pandangan yang lebih luas tentang pentingnya pendidikan tinggi, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk masa depan keluarga. Jadi saya lebih sadar bahwa setiap proses belajar yang dijalani sekarang itu punya dampak besar untuk kedepannya. Kesannya semoga kedepannya kita semua bisa lebih menghargai proses kuliah dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkembang baik dari segi ilmu maupun pengalaman. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Beri aplaus. Baik, Ibu sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman karena telah mengikuti layanan pada hari ini dengan semangat, dengan terbuka dan banyak sekali teman-teman yang telah memberikan pendapat. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, Ray, silakan. Dulu kan. Di sini saja. Oke, teman-teman, karena tadi saya mengawali dengan doa, sekarang saya tutup dengan doa juga. Semoga dengan doa ini kita bisa mendapatkan manfaat lebih banyak. Amin. Coba dimulai. Amin ya rabbal alamin. Apakah teman-teman hari ini mendapatkan banyak manfaat? Oke, alhamdulillah. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan ibu yang menyinggung teman-teman. Ibu mohon maaf. Sekian dari ibu. Oh, jadi sebelum ibu mengakhiri, jika kalian ingin datang mengkonseling atau butuh bimbingan, silakan datang ke ruangan ibu, yaitu di ruangan BK. Kalian bisa berkonsultasi di situ. Jangan takut untuk datang ke ruangan ya. Ya, Ibu. Oke. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita